Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu atamman al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal, yang mana dengan nikmatnya, taufiknya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan di kandung badan, sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, di rumah kediaman Abu Hafid, jazahullahu khairan, beserta keluarga, jazahumullahu khairan. Masya Allah, ini luar biasa, yang patut kita berterima kasih, dan tidak termasuk orang bersyukur kepada Allah kalau nggak mau berterima kasih kepada manusia. Sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah itu kita berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala apa yang beliau berikan kepada kita dengan balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita bersama kitab Ushulus Tsalatsa, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan bahas Millatu Ibrahim. Di pamflet, di flyer kajian kita tertulis Millatu Ibrahim judulnya. Apa itu Millatu Ibrahim? Artinya adalah agamanya Ibrahim alaihissalam. Nah, dan ternyata bapak dan ibu-ibu, inti agama atau inti syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu sama dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Intinya yaitu tauhid la ilaha illallah. Dan insya Allah kita akan bahas tentang ini. Kenapa Ibrahim yang disebutkan, yang dipilih, ya, kok bukan agamanya Nuh gitu ya? Kok millatu Ibrahim? Ini juga pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Nanti kan kita jelaskan insya Allah. Syekh di sini beliau mengatakan, "I'lam arsyadakallah li ta'ati anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din." Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita dalam ketaatan. Sesungguhnya al-hanifiyyah, agama yang lurus, agamanya Ibrahim, yaitu engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dengan mengikhlaskan untuknya Subhanahu wa taala segala macam ibadah. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, yang mana dengan ini, dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, Allah memerintahkan seluruh manusia untuk itu. Allah memerintahkan manusia untuk menegakkannya. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka untuk hal ini. Allah menciptakan manusia untuk tujuan yang satu ini, yaitu tauhid, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun, dan arti menyembahku artinya mentauhidkanku, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah, dan perintah-perintah yang paling agung dari perintah-perintahnya Allah adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Wa a'zamu ma naha anhu asy-syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Wa dalilu qouli ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan seburuk-buruk, sebesar-besar larangan Allah adalah kesyirikan.
Tadi seagung-agung perintah tauhid. Sekarang seberat-beratnya larangan adalah syirik, lawannya tauhid. Apa itu syirik? Yaitu beribadah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah selain Allah, berdoa dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil, dan dalilnya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini matanya. Apa arti Hanifiyah tadi, agama yang lurus tadi apa? Ada dua makna. Agama yang lurus artinya al-Islam. Arti yang pertama artinya Islam. Ini makna yang umum. Agamanya Ibrahim, agama yang lurus, makna yang umum, makna yang luas dari al-Hanifiyah yaitu Islam. Adapun makna yang khusus, ini arti yang kedua, makna yang khusus dari al-Hanifiyah, al-iqbal Allahi bit-tauhid, menghadap Allah dengan tauhid. Walazimuhul mailu amma siwahu bil bara'ati minasyirik, yaitu dengan berlepas diri. Namanya orang yang bertauhid mengharuskan dia harus berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Nah, al-Hanifiyah, namanya al-Hanifiyah itu artinya al-iqbal, bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. An-ta'budullah mukhlishan lahuddin, yaitu engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan segala macam ibadah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini inti dari ajaran Islam, yaitu engkau mengikhlaskan segala macam ibadah hanya untuk Allah. Makanya saya sampaikan tadi, inti ajaran agamanya para nabi-nabi terdahulu sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Nuh alaihi salam, ini pendapat yang sahih ya, nabi yang pertama kali diutus itu Nabi Nuh. Tapi kok Nabi Adam atau nabi dan rasul yang pertama kali diutus adalah Nabi Nuh. Adapun Nabi Adam atau Adam alaihi salam, bukan nabi. Adam itu adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Ada yang mengatakan Adam itu nabi, ya, tapi bukan rasul. Tapi yang betul, wallahu ta'ala alam, Adam itu adalah bapaknya manusia. Nabi dan rasul yang pertama kali diutus di jagat raya ini adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dari zamannya Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu inti ajarannya sama. Inti ajaran Islamnya itu sama. Intinya yaitu apa? Mengikhlaskan segala macam ibadah hanya untuk Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fa innal millatal madhkurah fil Qur'anil Karim minat tauhid wal iqbal 'ala Allah. Millah tadi yang saya judul kajian kita, millahnya Ibrahim, itu kok disebutkan dalam Al-Qur'an artinya tauhid. Millah ini artinya tauhid. Minat tauhid wal iqbali 'ala Allah. Tauhid dan bersegera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti kok digabungkan menghadap Allah dengan membawa tauhid. Nah, dan millata Ibrahim, kenapa kok agamanya Ibrahim? Kok bukan selain, kok nggak disebutkan nabi yang lain? Ini menunjukkan akan kemuliaannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemuliaan Nabi Ibrahim yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Nabi Ibrahim. Makanya ketika Isra dan Mi'raj, nggak tahu bapak-bapak dan ibu-ibu ini pernah dengar hadisnya enggak? Di langit yang ke-6 itu Rasulullah SAW ketemu, atau di langit yang ke-5 atau ke-6 itu ketemu dengan Musa alaihi salam.
Di langit yang ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim lebih tinggi daripada Musa posisinya. Tapi ternyata Rasulullah SAW masih naik lagi di atasnya Ibrahim sampai di Sidratul Muntaha, tempat yang di ujungnya lagi sudah nggak ada lagi makhluk di atasnya itu. Sampai Allah angkat Nabi Muhammad SAW sampai di atasnya langit yang lapis yang ketujuh, di atasnya langit ketujuh. Jadi Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Ibrahim. Tapi di sini kenapa disebutkan agamanya Ibrahim ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim tanpa yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Nah, dan Nabi Ibrahim jemaah yang rahmati Allah, beliau digelari juga sebagai Imamul Muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid. Imamnya orang-orang yang bertauhid. Dan beliaulah yang Masya Allah, yang kencang sekali, yang luar biasa, pagi dan petang, sore dan malam, siang, dan tidak peduli waktu, beliau senantiasa berdakwah, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah, sampai-sampai beliau berhadapan-hadapan dengan seorang pemimpin dunia pada waktu itu namanya Namrud, yang amat sangat zalim dan mengaku dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan. Dan itu obrolannya disebutkan dalam Al-Quran antara Ibrahim alaihissalam dengan Namrud. Ibrahim mengatakan namanya Tuhan itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Si Namrud menjawab, aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan. Begitu jawabannya. Disebutkan dalam surat Ali Imran nggak salah, atau dalam surat dalam surat Al-Baqarah. Wa qala Ibrahim, yaitu innallaha Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari timur. Kalau engkau Tuhan, wahai Namrud, terbitkanlah matahari dari arah barat. Nah, fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Maka dia terdiam, Namrud ini nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ini cobaan yang sangat berat, yang paling berat yang dihadapi oleh Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Dia sudah berhadapan dengan manusia yang sangat congkak dan sombong dan zalim sekali, sampai akhirnya dikumpulkannya kayu bakar dan luar biasa banyaknya. Dari jarak jauh Ibrahim itu dilemparkan dan pakai ketapel, tapi ketapel yang besar itu dibuang dari jarak jauh menuju kobaran api kayu bakar tadi yang dibakar, membara, menyala-nyala. Ibrahim dicampakkan ke situ, dan itu juga kisahnya disebutkan dalam Al-Quran. Perjuangan beliau dalam berdakwah menegakkan tauhid, maka Allah gelari dia, Allah berikan penghormatan, Allah berikan penghargaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, yaitu millatu Ibrahim, sampai disematkan, dinisbatkan, disandarkan agama tauhid ini kepada Ibrahim, karena dialah orang yang menegakkan tauhid di muka bumi ini, yang mendakwahkannya dan tidak pernah berhenti dalam berdakwah untuk menegakkan kalimatul la ilaha illallah. Di antara anak turunnya Ibrahim sebagai penerusnya Ibrahim adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dari keturunannya Ibrahim, dari arah Ismail alaihissalam, karena anaknya Ibrahim ini ada dua, istrinya dua, anaknya juga dua, cuma melahirkan satu-satu istrinya ini. Ibrahim, istri yang pertama adalah Sarah, dan istri yang kedua adalah Hajar, ini yang keturunan Arab dari suku Jurhum. Hajar ini melahirkan Ismail. Memang dia nikah duluan, beliau menikah duluan dengan Sarah, sudah lama nikah tapi nggak mendapatkan keturunan. Akhirnya nikah dengan Hajar, langsung dikaruniai anak namanya Ismail. 13 tahun setelah itu baru Sarah memiliki anak namanya Ishak.
namanya Ishak. Dan dari dua anak atau putra-putranya Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan generasi yang semuanya rata menjadi nabi. Terutama keturunannya Ishak dari Sarah itu, Bani Israel itu, nabinya banyak sekali. Hampir keturunannya Ishak itu semuanya nabi. Hampir semua keturunannya Ishak itu nabi. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Semuanya nabi. Tapi dari Ismail ini tidak ada kecuali satu keturunan yang sekian puluh, 10 di atas 10 ya, nggak tahu berapa belas kakek yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW baru melahirkan seorang nabi yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keturunannya Ismail. Nah, dan Nabi kita Muhammad SAW yang meneruskan dakwahnya ayahnya yaitu Ibrahim alaihissalam, dakwah tauhid. Wa udifat al-millah at-tauhidiyah ila Ibrahim duna ghairi min al-anbiya'i li amrayni. Sebagai bentuk penghormatan kepada, kenapa dari Nabi Ibrahim mendapatkan kehormatan sampai disandarkan millah ini kepada atau agama tauhid ini kepada Ibrahim? Yang pertama, annal ladzi bu'itsa fihim nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ya'rifuna Ibrahim wa yadhkuruna annahu min dzurriyyatihi wa yazmuna annahum ala dinihi fa haqiqun bihim ay yakunu mithlahu hunafa'a lillahi ghairu musyrikina bihi. Sengaja Allah sebut Nabi Ibrahim, millahnya Ibrahim, tauhid yang dibawa oleh Ibrahim ini sebagai bantahan kepada orang Quraisy sebenarnya. Orang kafir Quraisy ini kan keturunannya Ibrahim, keturunannya Ismail mereka, orang-orang Arab ini. Dulu pada zamannya Rasulullah SAW. Yang mana Muhammad SAW dari keturunan Ismail dan juga orang-orang Quraisy yang lainnya. Semuanya itu keturunannya Ismail yang tinggal di Mekah. Sampai hari ini banyak yang keturunannya Quraisy. Quraisy masih banyak sampai hari ini. Banyak, ribuan Quraisy itu masih banyak. Mereka itu keturunannya Ismail. Nah, makanya Allah mengingatkan mereka, bahwasanya mereka ini orang-orang kafir Quraisy ini dari keturunannya Ismail, dari keturunannya Nabi Ibrahim. Kalau mereka mengaku di atas agamanya Ibrahim, hendaknya, ini orang kafir Quraisy ini, hendaknya mereka mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Gitu loh, tujuannya seperti itu. Dan yang lainnya, Allah ja'ala Ibrahim alaihissalam imaman liman ba'dahu minal anbiya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Sebabnya juga, kenapa ini millah ini dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim, disandarkan kepada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ini imamnya orang-orang yang bertauhid, imamnya para nabi setelah beliau. Beda nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala lam yaj'al ahadan minhum imaman liman ba'dah. Nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim Allah tidak jadikan mereka imam. Allah tidak menjadikan mereka imam. Yang dijadikan imam cuman Nabi Ibrahim. Dzakara Abu Ja'far Ibnu Jarir fi tafsirihi. Ini disebutkan oleh Ibnu Jarir, oleh para ulama Ibnu Jarir. Makanya seperti itu. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua makna. Makna yang pertama umum, yaitu ibadah yang umum. Maksudnya apa sih? Imtithalu khitabi syar'il muqtari bil hubbi wal khudu'. Ibadah itu artinya mentaati perintah Allah, perintah syariat, didasari dengan cinta dan ketundukan. Ini beribadah kepada Allah. Makna yang umum. Makna yang khusus, arti ibadah adalah tauhid. Makna yang khusus.
bertauhid kepada Allah. Ini makna yang khusus. Makna yang umum yaitu yang tunduk dan patuh kepada Allah, melaksanakan perintah agama dengan didasari, dibarengi dengan rasa cinta dan ketundukan. Ini semuanya ibadah. Nah, kenapa harus tunduk dan patuh? Karena namanya kenapa sih kok kita beribadah itu harus tunduk, harus merendahkan diri, sholat itu harus merendahkan diri, puasa pun juga harus dengan penuh ketundukan dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya apa? Sesuai dengan perintah agama. Karena Allah yang memerintahkan kita sholat, ya kita menunaikannya kayak budak itu loh, disuruh oleh tuannya, pasti dia jawabnya juga dengan penuh ketundukan. Iya, baik. Gak mungkin budaknya bentak-bentak, kan gak mungkin. Gak mungkin membalasnya dengan jawaban-jawaban yang tidak sopan, kan gak mungkin. Demikian juga ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan berhadapan dengan manusia. Makanya harus ada ketundukan dalam menunaikan perintah agama. Nah, karena sifat yang tunduk, ini sifat yang tunduk dan patuh, merendahkan diri, ini sifatnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak cuman kita, Bapak dan Ibu, yang tunduk dan patuh itu gak cuman kita, bahkan sebelum kita, yaitu malaikat. Kalau Allah merintahkan mereka, idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawli. Ini dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, hadis Bukhari, apabila Allah memerintahkan sebuah perintah di langit, perintah kepada malaikat yang ada di langit, langsung malaikat ini menundukkan, membentangkan sayapnya dengan menundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah sambil membentangkan sayapnya. Nah, khud'anan liqauli, sebagai bentuk ketundukan mereka kepada firman dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini termasuk ibadahnya malaikat. Nah, dan juga dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah, wa nu'minu bika wa nakhda'u lak. Dalam doanya, dalam doa kunut yang sahih, bukan doanya Rasulullah SAW, doanya Umar, kunut Umar pernah membaca doa kunut dalam sholat witir beliau. Umar pernah membaca doa kunut dalam sholat witir beliau. Itu bunyi doanya, wa nu'minu bika wa nakhda'u laka, dan kami beriman kepadamu ya Allah, dan kami tunduk kepadamu, kami menghinakan diri di hadapanmu. Seperti itu jamaah. Kalau kita tuh beribadah, berangkat ke masjid, itu berangkat dengan penuh ketawadhuan, dengan penuh kerendahan diri, mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan sambil cengengesan. Bahkan maaf ya, berangkat ke masjid sambil bawa rokok. Masya Allah, berangkat ke masjid dulu sambil bawa rokok, dihabisin dulu di depan masjid, baru selesai baru masuk, atau wudhu dulu baru masuk. Enggak, ini bukan ketundukan. Ini kita mau khusyuk dalam sholat itu diawali dari rumah. Ini sudah diawali, wudhu dari rumah, habis wudhu kita keluar dengan baca doa. Antara masjid dengan rumah itu ada doa-doa yang dianjurkan untuk kita baca. Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi lisani nura, fi sam'i nura, basari nura, fi amami nura, min khalfi nura, fawqi nura, wa tahdi nura. Allahumma ja'ali nura, Allahumma anta nur, waj'alli nura. Allah seperti itu. Semisal itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, jadikan di telingaku cahaya, di pandanganku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di atasku cahaya, nurahku cahaya, engkau adalah cahaya, dan berikanlah untukku cahaya. Ini doa yang dibaca ketika kita menuju masjid. Ketika mau masuk masjid dengan kaki kanan, dengan baca A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanil qadim minasyaitonir rajim
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma iftah li abwaba apa? Abwaba rahmatik. Kalau enggak hafal ya cukup baca Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Rahmat itu ada di masjid. Kalau keluar baca apa? Allahumma iftah li abwaba fadlik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu keutamaanmu, maksudnya pintu-pintu rezekimu. Jadi rezeki itu di luar masjid, rahmat itu ada di dalam masjid. Jangan dibalik, masa bisnis ngobrolnya di dalam masjid, keliru. Bisnis ngobrolnya di luar masjid. Karena masjid ini tempat rahmat, ampunan dari Allah. Seperti itu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ketika kita sholat itu, kekhusyukan, ketundukan itu sudah diawali dari rumah. Nah, kenapa harus diiringi dengan ketundukan? Kenapa harus diiringi dengan ketundukan? Karena hati yang tunduk, hati yang menghinakan diri di hadapan Allah, ini merupakan inti ibadah. Ketundukan, menghinakan diri di hadapan Allah, ini merupakan inti sebuah ibadah. Ini jawabannya. Kenapa harus pakai tunduk, Ustaz? Ya itulah inti ibadah yang di situ. Yang kedua, annahu yatadammanu naqsan la yunasib maqam ibadatillah al-muritha kamal hal. Kita ini orang yang banyak salahnya. Dalam ibadah pun juga banyak kurangnya. Gak mungkin ibadah kita, sholat ini sempurna 100%, gak mungkin. Gak bisa kita beribadah kepada Allah itu kita memenuhi haknya Allah 100% itu gak mungkin, bapak-bapak dan ibu-ibu. Gak mungkin. Kalau Allah memenuhi hak kita, iya mungkin. Bisa jadi, tapi kita memenuhi haknya Allah gak mungkin sepenuhnya kita penuhi. Makanya pasti ada kekurangannya dari ibadah kita. Makanya harus kita tunduk kepada Allah, merendah di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah. Karena kita banyak kurangnya. Ibadah kita tidak sempurna. Seperti itu. Makanya lihat ini, disunahkan kita habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis sholat itu, Assalamualaikum warahmatullahi. Ngapain kita? Ngapain ibu-ibu? Istighfar. Langsung istighfar. Astagfirullah. Aneh kan, kok dipikirkan aneh loh. Habis sholat kok langsung istighfar, Ustaz. Apa hikmahnya? Iya, karena ibadah kita tidak sempurna, banyak kurangnya. Makanya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan lebih cocoknya kan dibaca, kalau kita main logika loh ya, cocoknya kan kita baca Alhamdulillah habis ibadah loh. Alhamdulillah gitu. Tapi ini ternyata istighfar yang dibaca. Itu tadi karena kita banyak kekurangannya. Ya, sampai di sini insya Allah kajian kita pada pagi hari ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidnillahi ta'ala. Nah, ini mumpung masih awal-awal kajian, bisa diajak yang lainnya, di-share ke yang lainnya, diajak. Nah, jujur aja ya bapak-bapak dan ibu-ibu, ya ibu-ibu udah tahu sendirilah kualitas bacaannya tadi, dan bapak-bapak juga udah tahulah gimana betapa beratnya belajar tahsin ini. Ini penting. Mumpung ada yang mendengarkan, ada yang memperbaiki. Kok sudah nggak ada, repot nanti kita. Nah, masih sehat tapi nggak ada guru dan ustadznya yang ngajari, Allah musta'an. Ini tolong dimanfaatkan kesempatan yang seperti ini. Jarang-jarang kita temui majlis-majlis seperti ini. Allah ta'ala alam. Ada yang bertanya sebelum kita tutup? Kalau enggak cukup ya kita tutup insyaallah. Bismillah.
Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.